Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, yang semangat jawab salamnya. Insya Allah semua hutang-hutangnya dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan yang jawab salamnya semangat, insya Allah yang belum punya jodoh segera mendapatkan jodoh. Yang sudah punya jodoh jawab salamnya tetap semangat, saya doakan tambah. Gak ada yang berani? Maksud saya tambah istiqomah, tambah sakinah, tambah mawaddah, tambah rahmah, tambah rumah, tambah sawah, tambah mamah. Siapa tadi yang jawab mamah? Amin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jawab salamnya semangat semua. Berarti rata-rata yang hadir di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama karena hutangnya banyak, yang kedua belum punya jodoh. Insya Allah segera terkabulkan semua hajat. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyyil azim. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama anal a'izza, para habaib, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus kepada beliau guru kita Kiai Haji Abdullah Kafa bihi Mahrus. Semoga beliau selalu mendapatkan kesehatan, keselamatan, umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau teman kami, akhina fillah, Kiai Haji Samsur Rijal. Beliau ini satu kelas dengan saya, satu angkatan, satu alma mater dengan saya. Cuman bedanya saat ini beliau menjadi kiai besar, saya masih Gus. Tapi alhamdulillah tetap kita syukuri. Soalnya kalau sudah jadi kiai nggak bisa ngapa-ngapain. Salah dikit ditengok sama orang, salah dikit dinilai sama orang. Tapi kalau masih Gus enak, mau ngapa-ngapain wajar, masih Gus. Semoga beliau Kiai Haji Samsur Rijal selalu mendapatkan kesehatan, keselamatan, umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau guru kita Kiai Haji Muammar ZA, yang mana tadi telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita mendapatkan keberkahan lantunan ayat suci Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan dicatat kita menjadi orang-orang min ahlil Quran. Hadirin hadirat, zummiyin zummiyat, virtualiyin virtualiyat, rahimakumullah. Pada malam hari ini kita semuanya wajib berbahagia. Malam hari ini kita wajib bergembira, bersukaria karena memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan bi hudurikum, guru kita
Romo Kiai Haji Abdullah Kafa bihi Mahrus. Sallu ala nabiyyina Muhammad. Ini tandanya 5 menit lagi saya harus turun. Wa kasyamsi wal kawakib wal nasu kal kawakib. Idza jaa asy-syamsu faghabatil kawakib. Kita kedatangan matahari dan kita semuanya ini adalah bintang-bintang. Termasuk saya. Ketika matahari muncul, maka bintang-bintang semuanya akan redup, termasuk saya. Shallu ala Muhammad. Wajib hukumnya malam hari ini kita bergembira, kita sukaria, kita senang. Maka saya umumkan kepada semua hadirin, hadirat, zummiyin, zummiyat, semuanya harus bersukaria. Semuanya harus tersenyum. Nggak boleh merengut dalam acara ini. Nggak boleh merengut dalam memperingati Maulid Nabi. Barang siapa yang merengut, barang siapa yang susah, boleh ambil air wudhu terlebih dahulu. Kalau sudah selesai merengutnya, kalau sudah selesai sedih dan susahnya, bisa kembali ke lokasi. Kalau yang masih ingat sama hutangnya, bikin kalian merengut, bikin kalian sedih, buang itu yang namanya hutang. Yang penting cukup dibayar. Kalau kalian susah ingat pasangan kalian karena cerewetnya luar biasa, buang itu cerewetnya, pasangannya tetap kita openi. Malam hari ini harus gembira. Bagaimana kita tidak bergembira karena malam hari ini kita memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah gembira kita dalam memperingati acara Maulid, insyaallah kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah yang sangat-sangat masyhur, kisah yang ditulis di dalam kitab Sahihul Bukhari. Kitab ini juga ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini juga nuskah ini juga ditulis oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di dalam kitab Mafahim Tajibu an Tusahhah. Kalian semuanya tahu Abu Lahab disebutkan di dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka itu yang namanya Abu Lahab. Celaka itu yang namanya Abu Lahab. Pada suatu ketika Abdullah ibn Abbas bermimpi melihat Abu Lahab sedang enjoy di dalam surganya Allah. Abdullah ibn Abbas sempat terkaget. Bagaimana ini yang namanya Abu Lahab sudah terkenal, masyhur, disebut di dalam Al-Quran menjadi orang yang celaka, tapi dia malah enjoy di dalam surganya Allah. Kemudian Abdullah ibn Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Ya Abu Lahab, hei Abu Lahab, bagaimana bisa kau bersantai ria di dalam surganya Allah? Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kau adalah termasuk orang yang celaka." Apa kata Abu Lahab? Begini loh Bas, ketika
Muhammad atau Ahmad, sallu ala nabiyyina Muhammad. Ketika Ahmad atau Muhammad dilahirkan, datang seorang budak perempuanku dan dia mengatakan, ya Aba Lahab, qad wulida ibnu Abdillah wa summiya bi Ahmad. Wahai Abu Lahab, telah dilahirkan anaknya Abdullah, anaknya Aminah, dan diberi nama Muhammad, diberi nama Ahmad. Ketika aku mendengar Muhammad itu lahir, rasanya hati Masya Allah, senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Saking bahagianya bas, saking senangnya bas. Tapi di dalam kitab-kitab nggak ada tulisannya bas, itu nggak ada. Ini buatan saya sendiri. Saking senangnya, Suwaibah, budak perempuanku, aku merdekakan dari perbudakan. Ya Suwaibah, karena kau membawa berita bahagia, maka detik ini juga engkau aku merdekakan dari perbudakan. Abu Lahab hanya waktu itu saja berbahagia dengan wujudnya Rasulullah. Sampai akhir hayatnya Abu Lahab menjadi musuhnya Rasulullah. Dan ingat bas, itu terjadi hari Senin. Makanya setiap hari Senin bas, aku cuti dari siksa api neraka. Makanya setiap hari Senin bas, aku libur ngantor dari neraka. Enjoy dulu di surganya Allah. Abu Lahab yang jelas-jelas kafir, jelas-jelas memusuhi Rasulullah, hanya satu kali berbahagia akan lahirnya Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat, Abu Lahab dikatakan setiap hari Senin mendapatkan tetesan air dari ujung jari-jarinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini umatnya Rasulullah sampai akhir zaman, sampai di akhirat kita tetap jadi umatnya Rasulullah. Amin. Dan kita semuanya suka sama sholawatan. Kita semuanya suka memperingati acara maulidan. Betul? Dan tidak hanya hari Senin, setiap hari kita suka sama maulidan. Betul? Setiap jam kita suka sama sholawatan. Betul? Setiap detik kita cinta dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah api surga tidak akan pernah menjilat jasad kita walaupun toh semenit. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu malam hari ini semuanya wajib gembira, semuanya wajib bahagia, semuanya wajib senang. Dan alhamdulillah, kalau kita lihat bagaimana caranya tadi melantunkan sholawat, kalau kita lihat bagaimana caranya tadi mendengarkan pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah semuanya termasuk orang-orang yang bahagia. Sama dengan nama majelisnya, Majelis As-Surur. Kita lihat juga bagaimana cara mengibarkan bendera, mulai dari bendera yang paling kecil sampai bendera gak tahu itu spanduk perempatan mana yang diambil, digabungin jadi 4, digoyang-goyang bareng-bareng, yang megang ada orang 5. Subhanallah. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Tangerang, ada yang dari luar Jakarta, macam-macam. Semuanya semuanya bersemangat. Insya Allah ini menjadi pertanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah ekspresi cinta, karena kita mensyukuri akan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi
falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Di dalam ayat tersebut jelas dikatakan bahwasannya ada dua hal yang mana kita harus berbahagia. Dua hal itu adalah perkara yang paling mulia, yang paling utama, dan tidak ada yang melebihi dari dua hal tersebut. Kata Ibnu Abbas, apa yang dimaksud dua hal itu? Yang pertama adalah fadlullah. Fadlullah ini artinya adalah ilmu dari Allah. Wa rahmatihi, apa yang dimaksud dengan rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah adalah wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Malam hari ini adalah ekspresi kita, wujud cinta kita kepada Rasulullah. Dalam mengekspresikan cinta, dan kita ketahui bahwa yang namanya cinta ini adalah amaliyah qalbiyah, yaitu amal-amal yang berbangsa, yang dinisbatkan dengan hati. Satu amal yang tidak bisa didefinisikan, yaitu amal yang ada dari hati. Satu amal yang tidak bisa dimuhaddadkan, yang tidak bisa ditahdid, itu adalah amaliyah qalbiyah. Makanya ekspresi cinta itu pasti berbeda-beda. Bagaimana kita mengekspresikan cinta kita kepada orang yang kita cintai, itu pasti juga berbeda-beda. Saya akan ambil satu contoh. Ketika ada seorang laki-laki yang bernama Paijan, atau ada seorang laki-laki yang bernama Benzo. Ada yang bernama Benzo di sini? Ada ya? Mohon maaf kalau toh memang ada kesamaan aktor atau aktris, ini semuanya tidak ada unsur kesengajaan. Seorang laki-laki cinta sama perempuan yang bernama Tukiem. Benzo cinta sama Tukiem. Ada perempuan yang bernama Tukiem di sini? Ada? Mohon maaf kalau ada kesamaan aktris, nggak ada unsur sengajanya sama sekali. Yakin yang namanya Benzo ketika dia cinta sama yang namanya Tukiem, Benzo ketika mau makan sebelum baca bismillah pasti yang disebutkan terlebih dahulu adalah nama Tukiem. Tukiem, Kang Mas mau makan. Semoga kapan waktu gantian kamu yang aku makan. Habis makan, sebelum baca hamdalah, yang diingat pasti nama Tukiem. Alhamdulillah Tukiem, aku sudah makan. Semoga di sini kenyang, di situ juga kenyang. Mau berangkat ke kamar mandi, yang diingat siapa? Tukiem. Di tengah-tengah mandi kebayang sama Tukiem. Ini orang kalau sudah yang namanya cinta nggak bisa terus kemudian ditahdid. Kamu cintanya harus sekian, kamu cintanya harus diekspresikan dengan amaliyah yang seperti ini. Seperti yang kita lakukan ketika kita bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana gerakan kepala kalian? Bagaimana gerakan tubuh kalian ketika bertasbih subhanallah, subhanallah, ketika bertahmid? Bagaimana gerakan tubuh kalian? Ada yang ke belakang, ada yang ke depan, ada yang ke samping, kanan, kiri, ada yang ke depan terus kemudian jungkel ke depan. Macam-macam. Ini semuanya adalah ekspresi cinta. Nggak bisa ditahdid, karena antara cinta dengan gila itu beda tipis. Kalau gila itu tanpa argumentasi yang rasional, tapi kalau cinta itu penuh dengan argumentasi yang rasional. Makanya dikatakan dalam satu syair, when you love someone, you do everything, you do all the crazy thing that you can explain. Siapa yang tahu artinya angkat tangan, boleh pulang duluan.
Kalau kita maknani cara Jawa, when you love ing dalem nalikane demen sapa sira, someone ing awak-awakan suwiji, you do mongko bakal nglakoni sapa sira, everything ini jadi maf'ul bih, everything ing sekabehane perkara, you do mongko bakal nglakoni sapa sira, everything ing sekabehane perkara, all that you can explain ing sekabehane perkara kang ora bisa ngutaraaken sapa sira ing madruk tuk 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 tuk. Jadi antara cinta dengan yang namanya gila beda tipis. Kalau gila tanpa argumentasi yang rasional, tapi kalau cinta penuh dengan argumentasi yang rasional. Malam hari ini kita mengekspresikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min alamatil mahabbah kasratu dzikri. Termasuk tanda-tanda orang itu mencintai al-mahbub, mencintai kekasihnya, termasuk tanda-tandanya adalah dia selalu mengingat namanya. Wa min alamatil mahabbah an tadfa'a kulla syai'in ilal mahbubi hatta istaghraqta ma min nafsik. Termasuk tanda daripada cinta seseorang kepada kekasihnya adalah dia akan memberi segala sesuatu yang diinginkan oleh kekasihnya, walaupun toh nyawa itu jadi taruhannya. Kamu minta apa dek, akan aku belikan. Mas, aku minta dibelikan sepeda motor, tak belikan. Mas, aku minta dibelikan mobil, tak kreditkan. Mas, aku minta dibangunkan rumah, tak bangunkan. Uangnya dari mana mas? Gampang, tak korupsikan. Pokoknya semua akan aku lakukan. Kau ada di atas gunung Semeru, aku pasti akan naik ke atas untuk menjemputmu. Walaupun toh kau ada di dalam samudra, aku pasti akan masuk ke dalam samudra untuk menjemputmu. Kau ada di sana, aku ada di sini, pasti kita akan bersatu lagi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan kita untuk melakukan sholat 5 waktu. Jangan sampai ditawar-tawar lagi. Kalau sudah sholat 5 waktu, jangan terus dijadikan 1 kali dalam 1 hari. Karena ada yang sholat itu cuman 1 kali dalam 1 hari, pas waktu sholat maghrib. Ada yang lebih parah lagi, sholatnya sholat mingguan, sholatnya cuman hari Jumat, itu masih biasa. Ada yang lebih parah, sholatnya tahunan, 1 kali dalam 1 tahun, pas waktu sholat Idul Fitri. Ada yang lebih parah lagi, seumur hidup sholatnya cuman 1 kali, disolatin lagi. Kita kalau cinta kepada Rasulullah, tunjukkan cinta kita. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, lakukan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, jauhi. Shallu ala Muhammad. Kita tiru apa yang terjadi antara Rasulullah dengan ular yang ditemui oleh Rasulullah di Gua Tsur. Rasulullah ketika berhijrah dari Makkah menuju ke Madinah, ditemani oleh seorang sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sempat transit di rest area, namanya adalah Gua Tsur. Di situ sebelum Rasulullah masuk ke dalam gua, Abu Bakar As-Siddiq yang bertugas sebagai bansernya Rasulullah, alhamdulillah banser luar biasa mengamankan acara ini dan menertibkan acara ini
Semoga para banser-banser ini nanti akan masuk ke dalam surganya Allah bersama dengan para ulama, bersama dengan para pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan besok di akhir zaman bisa-bisa antara ulama sama banser ketika masuk surga ini lebih duluan bansernya. Kenapa? Sebelum mau masuk surga, bansernya bilang kepada ulamanya, sebentar Kiai, cek lokasi terlebih dahulu. Di dalam ada apa? Saya mau lihat dulu ke dalam surga. Jadi kadang lebih dulu bansernya, walaupun toh habis itu keluar lagi. Dan kita yakin banser-banser ini luar biasa. Luar biasa, dari tadi semuanya berdiri, nggak ada yang duduk. Berjam-jam berdiri. Masya Allah. Kita tahu dalam kisah Ashabul Kahfi ada anjingnya Ashabul Kahfi yang menemani Ashabul Kahfi, di mana Ashabul Kahfi di dalam gua sampai ratusan tahun tertidur. Kemudian ada anjingnya yang menjaga mereka, namanya Kitmir. Kitmir di sini diriwayatkan adalah seekor anjing yang kelak akan masuk ke dalam surganya Allah. Anjing yang namanya Kitmir masuk surga gara-gara menjaga ulama. Banser yakin tidak kalah dengan anjing yang namanya Kitmir. Insya Allah Banser juga akan masuk surga bersama dengan para ulama. Amin ya robbal alamin. Lanjut, ketika masuk ke dalam gua Sur, Abu Bakar As-Siddiq menemukan lubang-lubang yang ada di dalam gua Sur. Ditutup itu lubang satu persatu dengan kainnya Abu Bakar As-Siddiq. Semuanya tertutup, tinggal satu lubang. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau ini kain aku sobek semuanya, ini otomatis gak ada lagi kain yang aku pakai. Ya udah, aku tutupin pakai kaki. Rasulullah kemudian dipersilahkan untuk masuk ke dalam gua Sur. Silahkan masuk ya Rasulullah. Ketika Rasulullah masuk, Rasulullah dipersilahkan untuk tidur di atas pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah istirahat, Rasulullah tertidur di atas pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq sedikit pun tidak menggerakkan badannya. Kenapa? Karena takut kekasihnya terbangun. Tapi apa kata ular yang ada di dalam lubang? Ular berkata di dalam hatinya, ular juga punya hati. Siapa ini berani-beraninya menutup lubangku? Akhirnya ular naik ke atas dan kemudian digigit itu kakinya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kaget, kalian juga. Tapi kagetnya Abu Bakar As-Siddiq berbeda dengan kalian. Abu Bakar As-Siddiq sedikit pun tidak menggerakkan badannya. Kenapa? Takut kekasihnya terbangun. Ya Allah, aku tahan rasa sakit ini ya Allah. Jangan sampai badanku bergerak ya Allah. Aku tidak mau kekasihku terbangun ya Allah. Bu, kalau suami kalian cintanya cinta mati, cinta betulan, ketika kalian tidur di atasnya atau di atas pangkuannya, maka mempersilahkan 100% nggak akan pernah menggerakkan badan. Tapi kalau baru 5 menit kalian tidur di pahanya, kalian tidur di pangkuannya, kok sudah bilang, mah berat sekali kau saat ini, itu berarti cintanya cinta gombal. Malam ini nanti tolong dibuktikan suami kalian cinta betulan apa enggak. Malam hari ini tidur di pangkuan suami masing-masing, jangan tidur di pangkuan lelaki lain. Shallu ala Muhammad. Ular kemudian mencoba lagi untuk gigitan kedua. Sampai pada gigitan ketiga, Abu Bakar As-Siddiq sedikit menggerakkan kakinya. Kemudian Rasulullah terbangun.
Ya Abu Bakar As-Siddiq, kenapa kau bergerak? Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Abu Bakar As-Siddiq menangis, meminta maaf kepada Rasulullah karena membuat Rasulullah terbangun. Ampuni aku ya Rasulullah, membuat engkau terbangun dari istirahatmu ya Rasulullah. Tapi yang menjadi permasalahan, yang bikin gara-gara adalah ular itu yang ada di balik sarung itu ya Rasulullah. Maksud saya di dalam lubang kan tadi ditutupin sama sarungnya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu. Itu yang ada di dalam lubang itu ya Rasulullah. Ularnya sudah lari itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendekati ular dan Rasulullah bertanya, "Ya ular, lo ngapain pakai gigit-gigit sahabat gue? Kenapa kamu menggigit Abu Bakar As-Siddiq?" Apa jawab ular? "Ya Rasulullah, semenjak aku diciptakan oleh Allah, aku melihat di situ ada namamu terpampang di dalam surganya Allah, bergandeng dengan lafzul jalalah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersolawat kepadamu, menyebut namamu. Ya Rasulullah, bertahun-tahun aku sebut namamu selalu ada di dalam hatiku, lisan ini selalu dibasahi dengan namamu, tapi mata ini tidak pernah melihatmu ya Rasulullah. Malaikat Jibril mengatakan kepadaku, wahai ular, kelak engkau nanti akan menjadi ular yang paling beruntung. Kenapa Jibril? Karena kau nanti akan bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai saat itu wahai Rasulullah, hatiku selalu rindu denganmu, hatiku selalu dipenuhi denganmu, tapi mata ini enggak pernah melihatmu. Sakitnya itu di sini ya Rasulullah. Inikah yang dinamakan dengan love by distance? Inikah yang dinamakan dengan cinta antara jarak dan waktu? Hari ini adalah show time. Hari ini adalah waktunya aku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Tapi sayang sekali, kakinya Abu Bakar As-Siddiq menghalang-halangi aku untuk bertemu denganmu. Tapi karena cintaku kepadamu ya Rasulullah, walaupun toh kakinya sahabatmu tetap akan aku gigit, yang penting aku bisa bertemu denganmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ular makhluknya Allah yang berupa hewan melafalkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu bersolawat kepada Nabi kita, pada akhirnya dipertemukan oleh Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya Rasulullah, sebut nama Rasulullah, bersolawatlah sebanyak mungkin, insya Allah, dan yakinlah kelak nanti kita akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabiyyina Muhammad. Sekian dari kami, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.